katul halus. Nah, setelah semua bahan dihancurkan, dihaluskan, masuk, maka langkah berikutnya, langkah terakhir ini penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan melakukan praktek pembuatan mol sapu jagat. Yang mana mol sapu jagat itu telah diakui dan telah dipercaya dari khalayak petani bahwa mempunyai daya kerja, daya gempur yang sangat luar biasa. Namun perlu kita ketahui sebelum kita menginjak lebih jauh daripada proses pembuatan, perlu kita kenalkan kenapa dinamakan mol sapu jagat. Masalahnya ini terbentuk atau bahan-bahannya terkumpul dari beraneka ragam. Untuk pembuatan mol ini wajib ada, yaitu kates nanas. Untuk satu paket 20 liter itu membutuhkan nanas 5. Ini nanas. Setelah nanas yaitu kita menggunakan mojo 3 butir. Setelah mojo kita menggunakan susu segar. Susu segar berapa liter? Untuk satu paket cukup 1,5 liter. Setelah susu segar kita menggunakan yang namanya usus ayam. Usus ayam ini cukup diambil ususnya saja, tanpa empela dan tanpa hati. Terus yang berikutnya tetes tebu. Untuk satu paket cukup menggunakan satu botol aqua atau 1,5 liter tetes tebu. Berikut yaitu gula pasir. Untuk selanjutnya yang tidak boleh ketinggalan juga yaitu katul. Nih, katul. Sedang yang untuk terakhir kalinya yaitu menggunakan terasi. Terasi sebelum dipergunakan untuk pembuatan mol itu harus direbus dahulu. Harus direbus, dicairkan, ditunggu sampai dingin. Setelah dingin baru bisa digunakan. Kebutuhan satu paket untuk terasi itu cukup 250 gram. Sedangkan katulnya 3 kilo. Untuk susunya cukup 1,5 liter. Nah, berikut untuk proses lebih lanjutnya, untuk memudahkan pelumatan atau pemblenderan, maka perlu pengerjaan, yaitu marilah kita mulai pencacahan dan proses pemblenderan kates nanas mojo. Nanas. Nah, ini nanas. Nanas untuk mendapatkan hasil yang bagus, nanas tanpa dikupas, dicincang sampai halus beserta kulit-kulitnya. Nah, ini dicincang sampai halus. Nah, ini proses pembuatannya sebelum di blender dihaluskan dulu lewat pencacahan. Setelah nanti halus dilaksanakan pemblenderan. Berikut juga untuk mojo sebelum kita gunakan, kita pecah dulu ya. Setelah pecah diambil dagingnya. Sebelum untuk memudahkan pemblenderan ini perlu dikeruk pakai sendok. Untuk pembuatan satu paket cukup membutuhkan 3 butir mol.
yang bagus sebetulnya, mojo yang bagus sebetulnya yang sudah posisinya atau warnanya sudah kecoklatan. Karena dengan situasi dan kondisi seperti ini, unsur-unsur yang terkandung di dalamnya sudah sempurna. Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya sudah sempurna, komplit. Ini sangat bagus untuk proses pembuatan mol. Selanjutnya dipun keruk. Terus ini Pak, praktekin kok. Dicadal aja gitu. Nah. Bilangnya. Nanti saya lari ke Pak Nur. Lari ke Pak Nur. Gantian rawat. Drum. Alat yang digunakan dulu. Terangkan. Ya. Ya. Sedangkan alat yang digunakan yaitu menggunakan drum, di mana bahwa mol sapu jagat ini nanti akan dibuat secara anaerob, maka diharapkan proses pembuatan ini nanti harus benar-benar rapat tanpa ada kebocoran walaupun seujung jarum. Jadi perlu diketahui bahwa kita dalam melaksanakan proses pembuatan mol nanti di dalam fermentasinya ditutup dengan rapat. Sebelum ini ditutup dengan rapat, dilapisi plastik dulu, plastik. Setelah plastik ini diyakini sudah rapat, baru ditutup. Setelah ditutup, ini ada penguncinya, ada klemnya, klem terus ditali rapat sampai benar-benar tidak ada kebocoran walaupun seujung jarum. Berikut proses penghalusan nanas dan pelumatan usus. Berikut akan kami laksanakan proses pemblenderan nanas. Sini. On. Putar ya. Untuk mendapatkan hasil usus yang lembut, karena ini benar-benar dicampur, begitu usus dimasukkan sedikit demi sedikit kita lumatkan dengan nanas. Kita yakini terus tambah gede, kanan dikit, kanan terus, kanan kan bang. Kita yakini kalau memang sudah benar-benar lumat, kita sudahi dan langsung kita masukkan ke dalam drain. Sudah cukup. Ya, entahlah.
Berikut setelah nanas di blender, usus di blender, mojo di blender, berikutnya ditambahkan katul halus. Nah, sambil diaduk-aduk setelah katul halus diaduk-aduk rata sampai rata, bener-bener rata. Berikut terasi yang telah dilarutkan, terasi yang telah direbus, dilarutkan, dimasukkan, dicampurkan lagi. Bambu. Setelah terasi masuk, berikutnya tetes, ya tetes. Sambil memasukkan, sambil diudak sampai rata, dengan catatan aduknya jangan menggunakan bahan logam. Ini paralon, ini non logam. Setelah urutan katul masuk, terasi rebus masuk, berikutnya gula. Pak Nur, masuk gula, langsung bedah, ya. Berikutnya gula. Gula tidak boleh menggunakan gula Jawa atau gula merah. Gula harus menggunakan gula pasir. Setelah ya dimasukkan, nah, tambah air lagi. Berikut kita tambahkan susu. Susu tidak boleh menggunakan yang susu saset, harus menggunakan susu segar. Susu segar. Tuang sambil diaduk. Berikut susu segar juga. Ya, semuanya masukin. Semuanya di. Nah. Setelah semuanya bahan tercampur, diaduk sampai rata. Untuk proses penyampuran saya kira sudah cukup, tinggal proses pengepakan. Dengan catatan, pengepakan ini, penutupan harus benar-benar rapat. Masalahnya kita membuat mall ini, yang namanya mall sapu jagat, itu dibuat anaerob, jadi tanpa udara. Setelah semua bahan dihancurkan, dihaluskan, masuk, maka langkah berikutnya, langkah terakhir ini penutupan. Dalam kondisi penutupan kita harus menggunakan plastik karena untuk menjaga agar mall tersebut tidak bocor. Jadi harus ditutup rapat. Nah, ini untuk lebih kuatnya kita tutup rapat pakai plastik, lalu tutupnya baru ini kita tali. Salah dulu. Nah, kita yakini harus benar-benar rapat. Setelah rapat, untuk menghindari kegagalan,
harus disimpan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung, dan disimpan dibiarkan selama 21 hari. Sebelum 21 hari tidak mengalami proses pengaduan, tidak mengalami proses pengguncangan atau pengocokan, biarkan fermentasi ini bisa sempurna. Saya kira demikian sekilas informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat petani di mana saja Anda berada. Sekian, terima kasih.